selamat sore. Eh, kita berjumpa lagi nih ya di live santai sore seru ya. Santai seru sore bersama saya Penny. Eh, sudah mulai ini ya, mulai beraktivitas lagi nih ya. Jalanan juga sudah mulai macet. Nah, sore ini saya akan coba ngobrol-ngobrol lagi ya dengan teman. Nanti saya undang teman saya. Jadi hari ini saya mau ngobrolin tentang goals nih. Ya, jadi buat teman-teman yang kira-kira nih ya, gimana supaya goals kita bisa cepat tercapai nih ya, atau mungkin impian kita gimana caranya bisa cepat tercapai nih ya. Nah, salah satunya dengan disiplin. Kita akan bahas ini ya nanti ya dengan narasumber saya. Jadi mungkin kalau teman-teman udah lihat flyernya, hari ini saya akan kedatangan tamu Kak Elsa. Nah, beliau ini siapa? Jadi nanti kita akan cari tahu ya. Yang pasti ini bisa berguna nih buat teman-teman ya. Gimana caranya nih supaya kita bisa tips dan triknya ya tentunya ya, supaya kita bisa cepat meraih goals kita. Tanpa berlama-lama saya akan undang ya Kak Elsa ya. Oke, kita coba ya. Nadia, ada Musita. Halo Musita. Hai. Halo Kak Elsa. Halo Kak Penny. Kedengeran ya suaranya jelas. Kedengeran suara saya Kak? Kedengeran. Oke, terima kasih sudah join di live-nya Kak Penny. Iya, terima kasih banyak ya Kak Elsa. Ini ya bocoran ya buat teman-teman. Saya baru kenal ya dengan Kak Elsa dan baru ngobrol-ngobrol sebentar, tapi udah asik loh obrolan kita tadi ya Kak Elsa ya. Jadi Kak Elsa ini adalah seorang, saya coba bacain ya Kak Elsa ya. Silakan Kak. Spesialis Certified Financial Planner, kemudian Certified Coach, 31 tahun di perbankan ya. Oke, wah ini pengalamannya pasti udah banyak. Dan ini ya yang spesialisnya di trainer disiplin eksekusi. Apa itu nanti disiplin eksekusi, nanti kita akan bahas ya Kak Elsa ya. Oke. Sebelumnya ini kan tadi penjelasan yang dari saya ya Kak Elsa, perkenalannya. Boleh nggak Kak Elsa perkenalkan diri Kak Elsa dulu ya, supaya teman-teman. Oke Kak Penny, terima kasih. Selamat sore. Nama saya Elsa. Tadi Kak Penny udah jelasin bahwa saya itu sudah 31 tahun bekerja di bidang perbankan. 5 tahun terakhir saya ditugasi menjadi fasilitator atau trainer untuk pemimpin cabang mengenai bagaimana kita mengeksekusi goals. Nah, ini kalau di perbankan itu goalsnya banyak. Bingung mana yang mau dicapai, akhirnya bahkan nggak tercapai kan kebanyakan gitu kan. Nah, akhirnya kami ditunjuk untuk bisa mentraining dan juga mendampingi dalam proses melakukan eksekusi goals itu. Ya, jadi saya memberikan sharing dari ilmu yang didapat oleh mentor saya dan juga dari referensi bukunya adalah buku 4DX Kak Penny. Jadi kalau Kak Penny mau lihat, mau baca, itu bukunya banyak sih, di toko buku atau beli online juga bisa. Karena buku itu juga bestseller di dunia, dan di tahun ini menjadi bisnis book terbaik 2021. Nah, umumnya kan untuk organisasi. Nanti ada yang mau cari judulnya apa Kak Elsa? Bukunya? The 4DX. The 4DX.
For Karena discipline of execution. Hmm. penulisnya siapa Kak Elsa? Franklin Covey. Jadi kalau KPI dengar buku Seven Habits, itu kan yang tulis Stephen Covey. Kalau ini dia join dengan Franklin, jadi namanya Franklin Covey. Nah, jadi pas saya belajar, itu bukan cuma untuk organisasi atau perusahaan, untuk pribadi juga sangat bagus, karena umumnya kita punya cita-cita banyak ya, apalagi kalau resolusi mau dapet ini, terus tiba-tiba itu nggak terjadi gitu ya, kok nggak kejadian. Nah, ada satu ahli eksekusi namanya Rancaran, dia bilang bahwa 70% kegagalan strategi itu karena eksekusi yang buruk. Nah, jadi buku ini akan mengawal kita agar eksekusi kita baik. Namanya ada 4 disiplin, Kak. Ya. Jadi disiplin 1 itu kita harus fokus. Kita kan banyak sekali goals. Ya, banyak mau A, mau B, mau C gitu ya. Nah, kita pilih 1 atau 2 saja yang paling penting buat kita. Karena kita nggak bisa mendapatkan semua goals dalam satu waktu. Karena kita punya keterbatasan waktu. Jadi kita pilih 1 atau 2. Nah, yang kedua, kita perlu punya action. Perlu punya aktivitas yang terukur. Nah, jadi kalau kita contoh nih, KPI yang pertama, saya mau menurunkan berat badan. Harus jelas dari 70 menjadi 60 kg pada 31 Desember 2021 misalnya. Itu harus jelas. Jadi Jumlah jatuh temponya juga harus jelas. Jadi kita nggak bisa bilang terus kapan jatuh temponya enggak, itu enggak bisa. Jadi semuanya harus terukur. Nah, kemudian yang kedua, actionnya atau aktivitasnya itu juga harus terukur. Nah, kalau kita menurunkan berat badan, umumnya kita bilang saya diet dan saya olahraga. Itu belum terukur KPNI. Karena dietnya kayak apa sih gitu, kok diet. Nah, itu harus terukur. Oh iya, saya harus makannya 1.200 kilokalori dan saya harus olahraga 3 kilometer per hari. Nah, itu harus terukur. Jadi nggak bisa disebut saya diet sama olahraga. Nanti kalau nggak terukur, goalsnya juga sudah tercapai. Gitu. Terus yang ketiga, Kak, itu juga harus kita catat ukuran itu. Kita bikin sedikit catatan secara berkala. Berat badan saya tuh turun nggak? Kemudian aktivitas ini benar-benar kita lakukan nggak? Kita kasih centang-centang aja. Oh iya, benar hari ini kita makannya segini, kita olahraganya segini. Kita centang gitu. Kita catat gitu. Nanti yang disiplin keempat, kita evaluasi. Nah, misalnya setiap minggu itu enggak secara yang dicatat gitu, misalnya bikin jurnal gitu bisa ya, jurnal diet gitu ya. Iya. Nah, kita bisa evaluasi setiap minggu secara proporsional. Berat badan itu turun nggak? Karena kita udah melakukan aktivitasnya loh. Seharusnya apa yang kita lakukan ini akan membuat berat badan kita turun. Nah, itu 4 disiplin. Jadi contohnya umum berat badan ya, Kak. Goals yang lain juga bisa. Agak gemar ya, kenapa ya? Earphone kali ya, Kak Elsa? Kak Elsa ada earphone nggak? Oh, coba ya. Thank you, Bu Sita. Di sini nggak gema ya ternyata. Oke. Kita coba ya pakai earphone ya.
Saya pakai headphone coba. Oh, boleh. Gimana? Masih bergema nggak? Tes ya. Tes. Halo? Oke. Oke. Halo. Kayaknya udah nggak gema ya, Kak Elsa? Nggak gema? Mungkin tadi ada Nggak. yang tanya Kak Aga atau Gata gema ya. Emang saya sendiri juga Iya. dengarnya gema. Oh, gema ya? Oh, kok saya enggak ya? Iya. Oke, kita Berarti masalah lanjutin di lagi, Kak saya. Elsa. Mm, mm, mm. Oke. Iya. Jadi, tadi kan ini ya, Kak Elsa. Kita yang pertama tadi ada kita harus fokus pada satu atau dua goal saja gitu ya. Kan sementara Betul. kita misalnya nih ya, goals kita banyak nih Kak gitu ya. Gimana cara kita milihnya gitu Kak? Mm. Dari Nah, sekian cara banyak goals itu. milihnya, Mm-mm. kita akan pilih mana yang menurut kita paling penting. Dari sekian Oke. banyak goals, tahun Mm-mm. ini, tahun Mm-mm. 2001, kayaknya kalau badan saya langsing itu paling penting deh. Kenapa? Mm. Misalnya, oh saya bisa lebih sehat, baju saya bisa masuk. Nah, itu penting dan tidak pentingnya tergantung kita. Mana yang lebih penting? Eh, Goals misalnya mau traveling akhir tahun atau misalnya saya mau diet dulu. Nah, itu terserah kepada yang mau menjalankannya. Gitu, Kak Penny. Kita Mm-mm. pilih aja dua. Misalnya, saya kepingin nilai, misalnya kita punya anak, nilai matematikanya kok 6 terus ya. Oke, saya Mm-mm. mau anak saya nilainya naik dari 6 menjadi 8. Nah, Mm-mm. itu bisa juga kita bantu dengan disiplin ini. Jadi pemilihannya mana yang buat kita paling penting dan paling berdampak. Oke. Itu kalau misalnya nih ya, Kak Elsa, kan goals tadi dipilihnya dua ya. Terus yang salah satunya itu membutuhkan effort yang lebih besar gitu ya. Misalnya kalau tadi kan ini ya goalsnya menurunkan berat badan gitu ya. Di satu sisi ada lagi goals yang lain yang mungkin agak bertentangan gitu ya. Gimana Kak? Apakah kita harus memilih goals yang lain lagi atau kita skip dulu yang ini atau gimana Kak? Oke, sebetulnya perlu diberikan contoh konkret apa sih aktivitas Mm-mm. yang sangat sulit untuk mendapatkan Mm-mm. goals. Nah, kalau kita Mm-mm. punya goals yang berat, sebetulnya aktivitas hariannya itu yang kita harus pikirkan. Oke. Misalnya, saya mau biar anak saya harus nilainya tinggi gitu ya. Apa sih yang harus saya Mm-mm. lakukan sebagai orang tua? Mungkin anak kita masih kecil sehingga dia belum bisa fokus. Oh ya, saya akan periksa PR-nya setiap hari. Setiap hari loh Kak Penny. Orang ibu-ibu itu apa periksa PR-nya gitu ya. Coba ibu-ibu tuh mau nilainya bagus gitu. Kok nilai Iya anak saya iya jelek benar-benar. gitu? Periksa nggak PR-nya? Oke, saya periksa loh setiap hari itu komitmen. Tiap hari saya periksa. Matematik, oke, saya akan fokus di matematik gitu. Nah, sebetulnya aktivitas-aktivitas ini menurut saya tidak ada yang terlalu sulit karena sebenarnya disiplinnya hanya aktivitas-aktivitas sederhana yang harus kita lakukan konsisten. Itu. Nah, Oke betul. dalam menjalankan konsistensi ini, Kak, banyak sekali gangguannya. Gangguannya karena terlalu sibuk. Oh, kayak saya mau periksa PR anak saya. Aduh, saya mesti pergi dulu nih hari ini. Hari ini nggak diperiksa dulu ya. Nah, berarti kita udah skip tuh. Nah, itu nggak bisa. Jadi, sebenarnya aktivitas yang sederhana-sederhana ini bisa menghasilkan goals yang luar biasa. Itu, Kak. Asal konsisten ya Kak Elsa ya. Iya. Nah, dengan Kadang itu godaan-godaan iya godaannya banyak ya. godaannya banyak. Eh, Kadang kita udah bikin jurnal tadi ya, misalnya ya, misalnya yang diet tadi ya, yang saya tanya tadi kadang kan harus ditulis gitu ya. Paling enak mungkin bikin jurnal kan. Kadang tetap ada aja ya kita skipnya gitu. Nah, gimana kita itu kan kalau kita skip kan kayak kita ada yang terlewatkan gitu ya. Atau kok kita harus bayar di keesokan harinya atau gimana Kak Elsa? Kalau 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 misalnya ya. kalau untuk diet itu rasanya Mm-mm. nggak mungkin ditumpuk ya Kak, karena itu Mm-mm. asupan Mm-mm. harian yang harus itu masuk ke metabolisme ya. Nggak bisa, Mm-mm. kecuali kalau kita bisnis.
Kalau hari ini Mm-mm. omset kita kurang, saya harus kejar besok, harus double effort, saya harus bangun lebih pagi, itu mungkin. Mm-mm. Tapi Mm-mm. sebetulnya di dalam disiplin ini kita membentuk perilaku baru, Mm-mm. perilaku-perilaku yang harus kita konsisten. Nah, bagaimana bisa kita konsisten? Kalau kita punya niat yang sangat kuat dan kita rasa goals kita sangat penting, pasti kita akan memprioritaskan ini. Saya nggak mau Oke. skip karena goals ini buat saya penting. Nah, makanya Mm-mm. waktu pilih goals itu benar-benar yang impact. Nah, ini nggak terlalu penting lah, Mm. nggak apa-apa lah, besok aja. Ah, nggak penting lah, nanti kan ada tahun depan lagi lah dietnya. Nah, itu Iya, iya, berarti iya. belum penting gitu loh, Kak. Betul, betul, betul. Sama nih, kasusnya kayak menulis nih, Kak Elsa. Banyak Oh, nih ya, oke. termasuk saya juga ya, goals-nya pengen menulis gitu ya, pengen bikin buku gitu ya. Tapi kadang, ya itu, karena mungkin kita mengesampingkan tadi goals kita ya, kayak kayak misalnya, ah ini bisa lah nanti lagi ya gitu. Kayak kayak kita suka apa ya? Menganggap itu sebagai ah bisa ya dikesampingkan dulu gitu ya. Jadi makanya nggak selesai-selesai gitu ya. Jadi Iya, sebenarnya memang komitmen di awalnya ya kita betul. seberapa penting goals kita ini gitu ya, Kak Elsa ya. Hmm. Seberapa Oke. penting waktu kita pilih goals itu, Kak. Kalau enggak Mm-mm, ya mm-mm. kita menjadi nggak apa-apa lah, nggak apa-apa Mm-mm, gitu. mm-mm. Banyak excuse-nya ya. Banyak excuse-nya. Nah, biasanya Bener. ketika saling misalnya kita punya goals terus kita ajak keluarga, keluarga Bapak Ibu atau adik kakak, saya punya goals ini loh. Mereka tahu. Dan biasanya mereka mengingatkan. Jadi kita ajak Mm-mm, mm-mm. orang-orang, goals itu bukan ada di diri kita, tapi bilang saya itu kepingin menulis saya. Nah, mereka udah menulis belum ke hari ini? Bagaimana? Nah, dia Oh, iya, menjadi iya, support iya. system tuh, Kak. Nah, Betul, dia akan betul, betul. mendorong bahwa, oh iya ya, orang-orang perhatikan, dia akan mengingatkan. Itu penting, karena menggerakkan diri sendiri itu juga berat. Berat sekali ya, apalagi ada medsos gitu ya. Kita bisa pegang Iya, HP bisa lama, tapi menulis itu, aduh godaannya harus betul. balik lagi ke HP. Itu luar biasa loh, Kak. Betul, betul, betul. Itu emang ya. Dari sisi teknologi kita termudahkan ya. Kayak misalnya kita cari bahan jadi mudah ya dengan adanya Iya, medsos. betul. Tapi di satu sisi juga kita jadi teralihkan juga ya kalau kalau kita Betul. lupa untuk apa ya membatasi waktu kayak tadi ya, Kak Elsa. Betul, betul. Nah, kita bisa betul tadi bicara waktu, kalau memang kita sudah fokus, saya harus Mm-mm. belajar menulis jam 7 sampai jam 9 pagi. Itu dikunci, Mm-mm. dikunci. Mm-mm. Jam 9 sampai sore terserah. Nah, sampai Mm-mm. itu jadi kebiasaan, Kak, sampai Mm-mm. itu menjadi kita punya kemerdekaan bertindak namanya. Disiplin Mm-mm. itu kalau kita lakukan terus-menerus, kita punya kemerdekaan bertindak. Kenapa? Karena di jam itu nanti orang-orang tidak akan ajak Kak Penny untuk jalan-jalan. Oh, nggak mungkin Mm-mm. saya ajak Kak Penny karena Kak Penny itu jam 7 sampai jam 9 setiap hari dia lagi mau belajar menulis misalnya atau lagi menulis. Mm-mm. Itu menjadi Mm-mm. perilaku. Jadi seperti gini loh, Kak. Saya bekerja misalnya di kantor dari berangkat dari rumah jam 6 misalnya sampai rumah lagi Mm-mm. jam 6. Mm-mm. Di dalam jam 6 pagi sampai jam 6 sore saya nggak akan ditelepon oleh orang rumah. Kenapa loh? Mm-mm. Ibu kok Betul. nggak ada hari ini? Kenapa? Karena itu sudah jadi perilaku. Orang nggak akan Mm. tanya saya karena saya sudah punya habit bertahun-tahun, Mm-mm. berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun bahwa di jam itu saya ke kantor gitu. Atau Mm-mm. misalnya hari Mm-mm. Minggu saya nggak ada. Loh, kok ibu nggak hari ini Mm-mm. nggak ada? Karena itu bukan perilaku saya, harusnya saya ada di rumah. Mm-mm. Nah, perilaku ini kita desain sehingga terbentuk Mm-mm. sehingga sistem akan mendukung kita nggak akan mengganggu. Sama seperti Mm-mm. kantor jam 12 siang pasti orang nggak ajak meeting. Hari Jumat Mm-mm. jam 12 jam 1 pasti nggak ajak Enggak, meeting iya. karena orang sholat Mm-mm. Jumat. Itulah yang Mm-mm. membuat kita bisa merdeka bertindak karena sudah didesain kita komit terhadap waktu itu. Nah, kita yang membuat nih Kak. Jadi orang nggak Mm-mm. ganggu-ganggu gitu. Iya, benar-benar benar. Oke, oke. Kak Elsa, kalau ngomongin tentang apa habit ya, Iya. banyak
kan ini ya, kadang kita udah terbiasa dengan itu ya. Kalau misalnya mau memulai yang baru gitu ya, habit yang baru kan susah banget ya, Kak Elsa. Nah, gimana supaya kita bisa, apa ya, mulai terbiasa ya, komit dengan itu gitu ya. Tadi kan, mungkin bisa dijadwal. Nah, kalau misalnya nih ya, kita udah mulai dijadwal tapi masih, apa ya, masih banyak yang lewat gitu, Kak Elsa. Gimana caranya ya, Kak Elsa? Nah, kembali sih Kak Penny, seberapa penting ini akan saya lakukan, Kak. Balik lagi ya. Kalau nggak penting itu excuse-nya banyak banget gitu. Karena Hmm, godaan itu tuh kalau dulu kan godaan godaan itu kan di telepon teman, ayo kita keluar. Ini sekarang kan kita sendiri yang melaksanakan mm-mm, godaan itu di medsos gitu ya Kak ya. Oh kita bisa mm-mm, chat, bisa ini berjam-jam. Nah itu kembali seberapa penting itu buat kita. Kalau kita anggap itu penting, oh oke, no 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 oke. Nah itu yang harus kita lakukan sampai lama-lama menjadi habit. Nah habit itu Kak Penny mm-mm. dari penelitian itu harus dilakukan 6 bulan berturut-turut sampai dia 6 menjadi bulan. habit. Oke. Nah, kalau misalnya 5 bulan, bulan ke-6 kita fail, kita Mm-mm. harus ulang lagi supaya nggak ada bolong. Baru Oh, dia oke, bulan oke, oke. ke-7 itu menjadi habit. Tanpa dipaksa, tanpa ini kita akan bergerak sendiri. Kira-kira begitu Kak Hmm, Penny. Nah, jadi oke, 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 oke. memaksakan diri ya mungkin banyak sekali orang menjadi terbiasa karena terpaksa dulu ya Kak. Paksa, Mm-mm, paksa, mm-mm. paksa, paksa, Iya. dan terbiasa di bulan ke-7 gitu Kak. Oke, oke, oke. Ini Jadi tips yang kalau bagus ya. saya lihat ya bahwa orang-orang hebat itu memang Mm-mm, dipaksa ya kalau misalnya olahragawan ya kayak mm-mm, olahraga subuh udah bangun berenang mm-mm, dimarah-marahin sampai dia juga udah nagih kali oh saya harus berenang gitu karena ada goals mm-mm, yang dia mm-mm, harus capai gitu. mm-mm, mm-mm. Betul, betul, betul. Memang berat ya Oke. tapi Iya, eh, saya lihat orang yang hebat itu memang dimulai dari disiplin yang sangat kuat dan itu muncul dari dirinya sendiri. betul, betul. Ya tadi contohnya yang bagus tuh Kak Elsa, atlet ya. Kalau atlet apalagi udah masuk pelatnas gitu ya, itu kan Ah, wah, rutinitasnya itu udah hmm. terjadwal ya dan itu dilakukan tiap hari sampai tadi ya misalnya rentang Dan waktu keras ya. berapa bulan. Iya, dan itu keras benar-benar. Nah, Kak Elsa ngomongin ini ya tentang background Kak Elsa tadi ya. Kak Elsa kan sudah 31 tahun di bidang perbankan ya. Nah, kemudian ternyata tadi saya sempat ngobrol-ngobrol nih ya dengan Kak Elsa sudah memasuki usia pensiun dan sekarang justru lebih aktifnya di sini ya Kak Elsa ya di seperti pelatihan gitu ya Kak Elsa ya. Nah, eh, gimana nih apa perasaannya Kak Elsa? Lebih enak yang dulu apa yang sekarang nih Kak Elsa? Kalau yang dulu itu kan semua given ya Kak, proyeknya Mm-mm. ada lah gitu kan. Oh ya, kamu kesini ya, kamu kesini ya, ini strategi, kamu eksekusi ya, kamu. Nah, itu Mm-mm. semuanya perusahaan ada karena ada brand Mm-mm. image yang kuat. Nah, sekarang kan kita harus bangun. Yang Kak Penny kan bilang Mm-mm. kita bikin branding gitu kan, personal Betul, branding gitu. Supaya betul. orang percaya. Gimana orang percaya kalau saya misalnya menjadi trainer gitu? Gimana Mm-mm. saya orang Mm-mm. percaya saya sebagai coach walaupun certified tapi kita nggak punya brand gitu. Kalau perusahaan Betul. besar kan kita punya payung ya kak ya. Oke, nah ya Mm-mm. kita Mm-mm. mesti membangun image dan meyakinkan bahwa kita punya portofolio di perusahaan sebelumnya begitu. Enaknya memang kita lebih punya kebebasan, tapi Mm-mm. memang kompensasinya kebebasan itu juga harus dibuat satu rencana yang didisiplinkan untuk menghasilkan output ya kak. Kalau kita Mm. merdeka, bebas, terus kita nggak punya plan dan nggak kita Mm-mm. eksekusi, ya nanti outputnya juga nggak bagus. Dan intinya saya sebenarnya lebih mau sharing kepada teman-teman bahwa ilmu-ilmu disiplin, ilmu leadership ini berguna untuk kita bukan hanya dalam organisasi, tapi untuk kita Betul. sebagai individu. Gitu, Kak. Betul sekali Kak Elsa. Saya setuju banget tuh. Jadi emang ini nggak hanya untuk di perusahaan ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari ini juga penting. Jadi gimana kita bisa aplikasikan
ini ya di dalam kehidupan sehari-hari itu nanti hasilnya bisa lebih wow ya Kak Elsa Ya, ya. wow, pasti, pasti. Karena orang-orang kalau kita baca orang-orang yang wow itu memang struggle ya Kak. Dia Betul. perlu punya aktivitas yang konsisten dan kita perlu banyak belajar pada orang-orang yang bukan di organisasi bisa suksesnya luar biasa itu banyak bisa jadi contoh ya Kak. Betul banget Kak Elsa. Kak Elsa, tadi kan Kak Elsa ngomongin tentang training-training yang dilakukan nih. Nah, kalau misalnya teman-teman yang menonton rekaman live ini membutuhkan Kak Elsa nih ya, bisa hubungi ke mana nih Kak Elsa? Oh, oke. Ke Kami itu membangun satu, saya bertujuh, kami dulu disebutnya samurai, Seven Samurai, karena Seven kami punya Samurai. passion ya, atasan kami, mentor kami menyebutnya Seven Samurai. Kemudian karena kita punya passion dan kita punya portofolio atau exposure di pelatihan, 5 tahun terakhir membina leader ya, kita dengan senang hati bisa membantu teman-teman, bisa menghubungi saya. Mungkin karena saya lagi ada di sini ya, saya yang bisa dihubungi mewakili tim saya ke nomor handphone saya. Disebut gitu Oh, Kak? oke. Oh, boleh aja disebut. Jadi nanti kalau misalnya atau mungkin bisa hubungin ke Instagramnya Kak Elsa ya. Oh iya, Instagram saya di Iya, Elsa, @elsa_della_mareta. ya. Jadi nanti di sana kalau misalnya teman-teman tertarik bisa juga hubungin Kak Elsa di @elsa_della_mareta. Nanti bisa DM-an ya kalau misalnya Ya, memerlukan juga betul. apa solusi dari Kak Elsa. Jadi eh, bisa langsung bertemu dengan Betul Kak Elsa. banget. Atau juga bisa hubungin saya nanti saya kasih tahu ya Kak Elsa. Dengan senang hati loh, Kak Penny. Iya. Kenapa Kak sih Elsa, ilmu ini? Jadi mm-mm. Iya kenapa Kak? kenapa sih ilmu ini sederhana tapi menarik Mm-mm. sebenarnya? Karena ilmu tentang membuat merancang strategi itu sudah banyak yang Mm-mm. tapi bagaimana mengeksekusi strategi dengan benar itu yang nggak ada sekolahnya. Emang ada buku referensinya. Nah itu perlu di training, perlu pendampingan dengan coaching gitu Kak. Oke, oke. Nah, kalau misalnya individu yang pengen juga seperti itu bisa Kak Elsa? Kalau tadi Ah kan banyak boleh. kayaknya pelatihannya lebih ke perusahaan ya. Nah, kalau Oke, misalnya itu mungkin individu gitu metodenya bisa coaching ya Kak. Kalau individu kita coaching ya. punya goals, kita punya Mm-mm. punya tempo goals, terus kita akan ketemu sebulan sekali. Apakah actionnya sudah dikerjakan? Kita evaluasi. Jadi mencapai goals melalui coaching. Biasanya kalau one on one begitu Kak. Tapi kalau yang Oh, berarti bisa ya. organisasi bisa. Mm. Oke, oke. Kak Elsa, ada tips-tips nggak nih buat temen-temen yang nonton live dan mungkin juga nanti nonton di rekaman ini tentang hal ini nih Kak Elsa? Ada Oke, tipsnya nggak? jadi buat teman-teman punya goals apapun, jangan khawatir karena goals itu pasti bisa dicapai selama kita melakukan tindakan-tindakan yang terukur dan kita evaluasi secara berkala. Jadi tidak ada yang tidak mungkin selama kita juga fokus itu Kak Feni. Kak Feni. Jadi kita fokus dan kita lakukan secara disiplin. Nah, kuncinya disiplin. Dan itu memang Oke, sudah dilakukan penelitian, Kak. Buku ini sudah diimplementasikan di banyak BUMN di Indonesia, juga di perusahaan di luar. Perusahaan-perusahaan sangat besar di luar, kalau Kak Penny baca bukunya, itu juga perusahaan-perusahaan besar. Gitu. Kenapa perusahaan itu bisa oke, oke. sustain? Nah, kadang-kadang kan kita menjaga sustainability itu yang berat, Kak. Betul, betul Kak Elsa. Benar. Nah, oke. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan ya teman-teman boleh tanya nih di kolom chat ini nanti bisa dijawab nih. Kak Elsa, Ya, eh sorry nih Kak Elsa, ada sedikit kendala. Ya, oke. Kak Elsa, ini di 4DX ini kalau misalnya
apa kita mau menerapkannya ke anak-anak gitu ya? Apakah itu bisa dilakukan, Kak? Bisa, tapi tetap harus dibantu orang tua sebagai coach-nya, Kak. Hmm, Didampingi. oke. Ya, Oke, kecuali oke. anak Jadi, kita sudah cukup dewasa, dia paham mm, goals-nya, mahasiswa atau mm, SMA, saya mau lulus perguruan tinggi X gitu, mm, saya mm, harus disiplin, itu mungkin bisa dilepas. Tapi kalau anak-anak SD perlu dibantu. Jadi orang tua punya peranan tadi, periksa mm. PR-nya, mendampingi belajar, itu menjadi aktivitas yang harus dilakukan. Jadi anak-anak kan biasanya masih masih Mm-mm. labil ya Kak, tapi kalau udah lebih Betul, betul. dewasa dia lebih paham terhadap goals-nya karena dia udah saya mau masuk ini, saya mau masuk ini, saya harus dapat ranking ini itu udah. Tapi kalau yang masih muda, anak kecil itu Mm, perlu dibantu. mm. Oh, oke, oke. Kak Elsa, kalau misalnya nih, ada nih ya, misalnya, aku nggak tahu nih goal saya apa nih gitu. Itu gimana Kak Elsa? Nah, sebagai orang coach kita harus tanya terus, apa sih Mm-mm, mm-mm, cita-citanya, apa maunya, mau mm-mm, jadi apa yang mm-mm, paling kamu inginkan gitu. Itu di mm-mm, challenge terus bahwa saya tuh mm-mm, sebenarnya kepengen jadi ini loh Bu. Nah, itu mm-mm, kita coba dampingi, kita bantu mm-mm, dengan coaching supaya tercapai. Kita bantu nanti secara mm-mm. bulanan, secara quarterly, semi annually, kita bisa kasih reward. Wah, kamu hebat ya, sudah tercapai sekian sama. Nah, itu lama-lama, seperti ini ya mencapai satu goal. Jadi, partially kita bisa bantu uh, orang-orang atau anak kita. Gitu, Kak. Jadi, orang yang mencapai reward walaupun belum 100%, itu sangat perlu mencapai goals walaupun belum 100%, proporsional itu harus dikasih reward. Diberikan hebat, itu membuat mereka merasa bahwa, oh ya, saya harus maju terus, gitu, Kak. Oke, oke, oke. Itu juga bisa kita aplikasikan ke anak-anak juga ya. Jadi reward gitu ya. Jadi misalnya Ya, pencapaiannya apa ya, gitu ya, Kak betul. Elsa ya. Kami juga dulu prakteknya juga kasih reward kalau saya ada kelas, saya bawa bawa Hmm. sesuatu atau saya bilang saya sebut namanya luar biasa. Itu juga wow, saya jadi pemenang ya di periode ini gitu. Oh, oke, oke, oke. Jadi sebenarnya sistem reward itu berguna juga ya, untuk apa ya? Kayak memotivasi ya, Kak Elsa ya, Betul, sebagai memotivasi untuk memotivasi lebih. reward itu penting, penting. Walaupun bukan nilai yang besar, tapi penghargaan itu membuat memotivasi ya, Kak. Oke, Kak Elsa, ini kita apa mungkin nggak berlama-lama ya, perbincangan kita. Ada pesan nggak nih dari Kak Elsa buat teman-teman nih? Oke. Pesannya apa ya, Kak? Jadi sebetulnya kita bisa mewujudkan goals apapun. Jadi Mm-mm, nggak usah, tadi orang-orang tua, orang-orang pintar bilang jangan takut bermimpi. Memang benar jangan takut mm-mm, bermimpi. Asal mm-mm. mimpi itu ditindaklanjuti dengan action-action yang mengarah kepada pencapaian goals kita. Jadi bukan cuma mimpi gitu ya Kak, tapi kita Betul, bertindak betul. dan kita ukur secara gradually, bertahap gitu, dan kita bisa reward juga untuk diri kita sendiri. Once fit saya tercapai, berat badan saya mau kasih reward saya mau traveling gitu. Saya mau kasih reward saya buat ke Bali, saya mau keluar negeri. Nah, itu kan memotivasi. Oh iya, saya bisa keluar negeri. Nah, itu jadi jangan takut bermimpi, itu bisa tercapai. Yang penting goals-nya fokus dan kita action secara disiplin. Oke, Kak Elsa, thank you banget ya, Kak Elsa. Apa obrolannya nih, semoga bisa berguna juga nih buat teman-teman, terutama yang masih ini ya labil ya, menuju goals-nya ya. Jadi semoga dengan apa yang Kak Elsa sharing hari ini, kita bisa lebih fokus lagi nih untuk mencapai impian kita ya, goals kita ya. Tentunya dengan itu tadi ya, fokus, harus ada action, harus terukur, kemudian harus juga kita monitor juga terus selalu ya, Kak Elsa. Betul, Kak. Oke, teman-teman, jangan lupa ya,
kalau misalnya teman-teman memerlukan materi hari ini, bisa juga tonton rekamannya di IG live saya @pennyulandari 626, atau juga mungkin kalau misalnya teman-teman memerlukan nih solusi dari Kak Elsa seputar goals ya, terus bagaimana mencapainya, bisa juga hubungi Kak Elsa di Instagramnya @elsa_delamareta ya, Kak Elsa ya. Betul, Kak. Ya, oke, semoga apa yang kita sharing hari ini bisa berguna ya, Kak Elsa. Thank you so much sudah meluangkan waktu ya sore hari ini. Semoga nanti ke depannya juga ini bisa berguna juga buat teman-teman yang mendengarkan rekaman ini. Jadi bisa diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Kak Elsa. Sampai bertemu lagi ya Kak Elsa. Ya, Thank sampai you so ketemu. much teman-teman Sampai juga. jumpa, Terima kasih. teman-teman. Bye Kak Elsa. Bye. Bye.